Tamim bin Aus Ad-Dari. Sekali waktu dia cerita, dia masuk Islamnya gara-gara dia pergi nyebrang pulau. Dia sering pergi jalan jauh. Dia pergi sama 30 orang naik kapal laut kalau bahasa kita. Tapi zaman dulu kan kapal lautnya nggak pakai mesin nggak mesin seperti zaman sekarang. Begitu juga alatnya nggak terlalu canggih. Jadi dia pergi lewat ikut bintang. Oh, ini arah timur selatan itu lewat lewat bintang, nggak pakai kompas. Zaman dulu kagak ada kompas. Dia berangkat berapa orang? 30 naik kapal bareng-bareng. Nggak taunya ombak gede. Kena ombak gede, akhirnya terumbang-ambing di mana? Di lautan. Ini lautannya lautan benar. Kalau terumbang-ambing di sini mah empang mah gampang. Ini danau nih, ada ujungnya. Kalau ini kanan kiri semuanya lautan, nggak kelihatan daratan. Berapa lama terumbang-ambing? Sebulan. Untung makanannya ada, kalau enggak mati 30 orang. Terumbang-ambing sebulan. Ke kanan ke kiri kena ombaknya besar, udah nggak kelihatan. Dipikir udah bakal mati nih. 30 orang kata Tamim Ad-Dari, dipikir mati sudah nih, nggak bakal balik. Sebulan nggak sampai ketemu daratan. Sampai lama sebulan terumbang-ambing di lautan. Tiba-tiba dia di waktu malam ketutup dengan asap atau dengan kabut gelap, nggak kelihatan. Tiba-tiba pas turun kabutnya, udah mulai pagi, kabutnya turun, nggak taunya dia sudah terdampar dekat pulau. Jadi tiba-tiba pulaunya nggak jauh, tapi di sana semua lautan. Akhirnya dia masuk ke pulau tadi. Ternyata ombaknya sudah mulai reda. Dia ternyata masuk terdampar di sebuah pulau. Pulau mana? Wallahu alam. Dia sendiri nggak tahu pulau apa itu. Pulau kalau kata orang sekarang pulau anta beranta. Udah anta beranta itu nggak ketahuan pulau mana. Nggak ada orangnya. Ini cerita di dalam Sahih Muslim. Jadi dia masuk ke pulau, 30 orang turun, ngelihat bingung. Ini pulau nggak ada orangnya. Terdampar di tengah lautan yang lama, pulangnya nggak tahu. Tapi setelah reda ombaknya baru kelihatan bisa arah pulang. Tapi ini sudah masuk ke pulau. Akhirnya mereka turun ke pulau semua, 30 orang turun. Pas lagi turun, nggak taunya dia ketemu dengan binatang atau orang nggak ketahuan. Namanya Jassasa. Ini kalau kita baca hadis namanya nanti cerita Jassasa. Jassasa itu apa sih Jassasa? Dabah ahdaf katanya. Binatang tapi atau kayak orang, dia bingung. Pas dilihat ada satu hewan atau satu binatang tapi penuh dengan bulu. Semua dari mukanya sampai ujungnya bulu. Sampai nggak kelihatan mana muka mana buntut. Saking bulu semuanya. Ternyata itu bukan orang, tapi kayaknya dabah katanya. Sejenis hewan tapi semuanya bulu. Mukanya nggak kelihatan, hidung nggak kelihatan. Dari ujung sampai ujung bulu semuanya. Binatang apa nggak tahu. Ini kata si Tamim Ad-Dari, ini binatang serem, nggak pernah dilihat. Kata Tamim Ad-Dari, saya tidak bisa membedakan mana buntut, mana kepala. Kan kalau binatang kan ini kepalanya, nih buntutnya kelihatan. Ini ketutup bulu semuanya. Akhirnya mereka mau lari, ketakutan ini. Bagaimana mau ini di pulau, mau disamperin, dia pengen tahu, penasaran. Tapi dia cuma sendiri. Yang ini ada 30. Akhirnya mereka menghampiri binatang tadi. Pas dideketin ternyata dia ngomong. Binatang ini ngomong, namanya Jassasa. Ini binatang yang bisa bicara di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi bentuk mukanya nggak kelihatan karena semuanya bulu. Hidungnya bulu, matanya bulu. Mungkin kalau di film kartun suka ada tuh binatang yang bulu semuanya itu matanya kecil, nggak kelihatan namanya? Mahfud, Birfun Iya ada tuh gambarannya kayaknya bulu semuanya. Nah ini ternyata binatang bulu semuanya. Akhirnya dideketin, ternyata dia ngomong, dari mana kalian? Dia ngomong, nanya. Loh ini kata pakai bahasa Arab lagi ngomongnya. Pakai Pakai bahasa Arab. Akhirnya ditanya, siapa anda? Siapa kamu? Ana Jassasa. Saya adalah Jassasa. Itu dia ngaku, dia ngomongnya namanya
jassasa. Apa itu maksud jassasa? Ada para ulama mengatakan jassasa ini dari arti jasus, atau saya adalah orang atau binatang yang mencari berita. Lalu jassasa itu pencari berita. Saya yang tukang mencari berita. Berita apa? Ditanya sama si Tamim Ad-Dari. Kata si jassasa, kalau kau mau tahu apa yang akan terjadi, apa yang aku sedang cari beritanya, datang aja ke gubuk itu. Ada yang bilang sau'ama. Sau'ama itu seperti gubuk, seperti rumah di tengah. Ternyata waktu mereka ngeliat, ada betul di tengah hutan, di tengah pulau ada rumah. Mereka mau tahu apa yang di dalam sana. Apa yang di dalam sana? Kata si jassasa, datang saja, lihat aja sendiri. Ini cerita yang unik yang disebutkan di dalam Sahih Al-Imam Muslim. Dan Rasulullah mengatakan itu cerita betul, itu cerita betul, itu cerita betul. Dan ini kata para ulama, jassasa nanti sebelum datang hari kiamat nongol dia. Si jassasa ini akan datang. Nggak bakal dia jadi ada hewan yang berbicara. Jadi hewan yang ngomong tapi nggak binatang, tapi semuanya berbulu. Insya Allah kita nggak ketemu sama binatang ini, karena ini udah mau kiamat, ini akan turun, akan mau kiamat. Akhirnya Tamim Ad-Dari dengan 30 orang ini penasaran. Coba kamu cari, datangi rumah itu, kata si jassasa. Akhirnya Tamim Ad-Dari penasaran, sudah daripada pulang kita datangin aja. Akhirnya masuk, pelan-pelan mereka masuk ke rumah. Ternyata masuk ke rumah ada katanya ra'aitu makhluqan, aku melihat satu makhluk yang besar yang belum pernah aku lihat. Jadi orang, sejenis orang, tapi gede itu orang. Aku lihat seseorang yang besar badannya, tidak pernah aku lihat orang sebesar itu. Ini ternyata di rumah yang nggak ada penghuni, di tengah lautan. Laut mana wallahu alam nggak disebutin. Pokoknya ini pulau ada di tengah lautan yang nggak ada penghuninya. Di mana wallahu alam tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW, tapi ada kata Rasul. Akhirnya pas dia masuk ada seorang laki-laki besar. Apa yang bikin aneh lagi, mereka takut, ini orang gede banget. Tapi mereka begitu mau rasa takut ada, kurang takutnya. Kenapa? Ternyata tangannya dilantik. Tangannya diborgol, bukan diborgol biasa, dengan besi. Dengan besi rantai besar. Kakinya semuanya, bahkan lehernya, ininya dibelenggu sampai sini. Jadi ini ditarik ke lehernya begini. Jadi belenggunya bukan belenggu ini, tapi ditaruh terikat di lehernya begitu. Orangnya gede besar. Kata Tamim Ad-Dari, ini aneh, di pulau yang nggak pernah dia temuin, pulau yang di tengah nggak tahu anta beranta di tempat mana. Ternyata ada orang dirantai dari tangannya ke leher, kakinya dirantai, kayak penjahat besar ini orang. Akhirnya Tamim Ad-Dari bingung, mau nanya takut. Tapi nggak nanya, ini penasaran, ada orang di tengah pulau yang nggak ada penghuninya, diawasin sama si jassasa. Jassasa tadi itu binatang yang yang unik sekali, bahkan bisa bicara. Akhirnya dia ngeliatin. Semua mereka ketakutan ini dengan siapa? Si orang yang gede nih. Di rumah sendirian diikat dalam keadaan tangannya diikat sampai ke lehernya. Akhirnya nggak berani nanya. Tiba-tiba orang itu ngomong lagi. Si orang ini ngomong, man antum, pakai bahasa Arab. Ini orang-orang ini hadis pakai bahasa Sahih Muslim. Man antum, siapa kalian datang ke sini? Kata, nahnu minal Arab, kami dari bangsa Arab. Yaitu mereka ini dari bangsa Arab, dari Palestina, karena waktu itu dia dari Palestina, juga ada sebagian dari Madinah. Nahnu minal Arab, kami dari orang Arab. Terus tiba-tiba dia nanya tentang wilayah Mesir. Ada 3 pertanyaan. Salah satunya pertanyaan si orang yang diikat rantai ini bilang, atadrun man an-nabiyil ummi, apakah kalian tahu siapa itu nabi yang ummi? Kalian dengar nggak ada nabi ummi? Nabi ummi itu nabi yang nggak bisa baca tulis. Nabi kita, Nabi Muhammad, digelari dengan an-nabiyil ummi. Nabi ummi itu artinya nabi yang tidak bisa baca dan tulis. Nabi Muhammad yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi tentunya Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, aman, karena ada wahyu, ada malaikat Jibril. Kalau antum nggak bisa baca, nggak bisa tulis, kacau hidupnya. Keluar tanda stop, jalan. Dilarang masuk, dia masuk. Kenapa nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Kita harus bisa baca dan bisa nulis. Kata para ulama,
Nabi nggak bisa baca, nggak bisa menulis adalah sebuah kemuliaan. Tapi kalau untuk umat Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, sebuah apa? Kehinaan. Jadi kita nggak boleh, kita harus bisa baca dan tulis. Bagaimana kalian tahu nggak kalian tentang Nabi Al-Ummi, Nabi yang nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu? Tamim Ad-Dari belum masuk Islam, masih pendeta, dia masih seorang Kristen. Dia bilang, kami dengar dia katanya Nabi yang terakhir ini atau Nabi Ummi ini lahir di kota Mekah dan sekarang sudah ada di Madinah. Dulu dia nyebutnya nggak Madinah, namanya apa? Yathrib. Kata Tamim Ad-Dari, sekarang Nabi itu ada di Yathrib. Maksudnya adalah kota Madinah. Jadi Madinah itu dulunya sebelum Madinah namanya apa? Yathrib. Yathrib itu artinya kota penyakit. Karena memang orang yang masuk kota Yathrib, Madinah pasti sakit biasanya. Tapi setelah Rasul masuk berubah. Kota itu nggak dipanggil Yathrib, tapi dipanggil apa? Thayyibah atau Thabah atau Madinah. Intinya orang itu ada di Yathrib. Terus nanya lagi nih, si orang yang di Borgol ini, yang gede ini, apakah orang-orang Arab memerangi dia? Apakah orang-orang Arab memerangi Nabi itu? Iya, kami dengar mereka memerangi Nabi itu. Siapa yang menang? Nabi. Nabi itu menang dan orang-orang Arab yang memerangi kalah semuanya. Mekah, perang Badar, semuanya itu mereka memang kalah sama Rasulullah SAW. Tahun 9 Hijriah Nabi sudah menguasai Mekah, Madinah, Yaman sudah dikuasai sama Rasul. Orang-orang Arab pada kalah semuanya. Nabi itu yang memiliki kemenangan dan dia berkuasa. Kata si orang ini, memang pantasnya begitu. Mustinya kalian mengikuti dia. Dia itu adalah yang hak, dia itu Nabi yang benar. Kata si siapa? Si orang yang di Borgol ini, yang diikat tangannya sampai ke lehernya. Bingung si Tamim Ad-Dari ini. Bagaimana engkau tahu? Ketahuilah, aku ini adalah Dajjal. Ternyata dia siapa? Dajjal. Jadi kata para ulama, Dajjal itu sudah ada. Nanti cerita Ya'juj wa Ma'juj ada, Dajjal juga ada. Jadi dia bilang, saya adalah Dajjal. Ini diceritakan dalam Sahih Muslim. Saya adalah Dajjal yang nanti sebentar lagi waktu saya akan keluar. Kalau saya sudah keluar, saya akan mengelilingi dunia semuanya 40 hari. 40 hari saya kelilingi dunia semua. Yang gak bisa saya masuk cuma 2. Apa itu? Kota Mekah dan Madinah. Kota Mekah dan Madinah saya gak bisa masuk. Sebentar lagi aku akan keluar, kata dia. Ngedengar begitu, Tamim Ad-Dari kabur semuanya. Ini Dajjal gak bisa dibunuh. Dajjal ini bakal ada nanti sebelum datangnya hari kiamat. Nanti tentunya kita akan ketemu tentang Dajjal. Kita akan ceritakan bagaimana Dajjal bentuknya. Dan ini salah satunya. Ini adalah pimpinan dari apa? Dajjal ini sudah ada di satu pulau yang tidak tahu pulaunya di mana dan dijagai oleh binatang siapa namanya? Jassas tadi. Akhirnya Tamim Ad-Dari buru-buru sama 30 orang kabur buru-buru lari dari apa? Dari pulau tadi. Takut mereka. Dan apa yang dilakukan Tamim Ad-Dari? Langsung datang ke Madinah. Nemuin siapa? Nemuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu itu di masjid sedang duduk dengan para sahabat. Tamim Ad-Dari datang, dia ceritain, ya Rasulullah, saya sudah sebulan kemarin terombang-ambing di lautan dan akhirnya terdampar di pulau. Saya ketemu dengan Jassasa. Sampai ketemu dengan Jassasa, dia ceritakan ada seseorang yang ada di tempat. Lalu saya datang, ternyata dia adalah Dajjal. Dia ceritakan begini. Nabi Muhammad langsung berdiri. Semua sahabat, as-salatul jami'ah. Rasulullah itu artinya salatul jami'ah, kumpul-kumpul. Rasulullah ngumpulin para sahabat. As-salatul jami'ah, semuanya pada kumpul sahabat. Di situ ada salah satunya namanya Fatimah binti Qais. Hadis ini ceritakan oleh Fatimah binti Qais. Jadi kalau kita baca hadis tentang Jassasa, riwayat siapa? Riwayat Fatimah binti Qais. Fatimah ikut hadir di belakang di hordeng. Di situ ada Fatimah binti Qais. Rasulullah cerita, tahukah kalian kenapa aku kumpulkan kalian di tempat ini? Sahabat bilang, Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya Rasul, saya tidak tahu. Kami tidak tahu kenapa kau kumpulkan kami. Ketahuilah, tadi Tamim Ad-Dari menceritakan, diceritain sama Nabi Muhammad. Dia ketemu dengan apa? Dajjal. Sungguh sambil memegang tongkat, diketok pasir di masjid. Hadhihi tayyibah, ini adalah kota Madinah, ini adalah kota Madinah, ini adalah kota Madinah. Diulang sampai 3 kali. Semua negeri akan dimasuki oleh si Dajjal kecuali Al-Haram, dan kota ini tidak akan
masuki sambil ketok-ketok apa? Pasir. Itulah akhirnya Tamim Ad-Dari langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Tamim Ad-Dari masuk Islam. Kapan tuh? Tahun 9 Hijriyah. Jadi Tamim Ad-Dari masuk Islam tahun 9 Hijriyah. Kenapa? Karena ketemu siapa nih? Dajjal. Makanya nanti kalau kita cerita tentang Tamim Ad-Dari pasti berkaitan dengan cerita Jassasa. Jassasa itu apa? Dabah ahdab katanya. Binatang yang banyak bulunya, yang bercerita tentang adanya orang yang diikat di satu tempat. Dan ternyata dia itu siapa? Dajjal.